Shalom, Sobat BSJD yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan. Perkenalkan, saya Pendeta Emianawati STH, Pendeta Resort GKI Tumbang Manggu. Pada hari ini Rabu 23 Juli 2025, kita akan merenungkan firman Tuhan sebagaimana yang telah ditetapkan dari Alkitab Perjanjian Lama, Amos pasal 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Yang terdiri dari 3 judul. Pertama, penglihatan kelima Tuhan dekat mezbah. Kedua, bangsa pilihan ditolak. Ketiga, janji mengenai keselamatan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah dan Juru Selamat, kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengar suara dan kehendak-Mu. Berfirmanlah bagi kami umat-Mu agar kami menjadi pelaku firman-Mu melalui perkataan dan perbuatan kami. Ajar kami hidup semata-mata dalam kehendak dan rancangan-Mu. Amin. Sahabat BSJD yang terkasih, saya tidak akan membaca secara keseluruhan bagian firman Tuhan ini. Saya hanya membaca ayat ke-8, ayat ke-14 dan 15. Sesungguhnya Tuhan Allah sudah mengamat-amati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka dan tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Sahabat BSJD yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema yang saya pilih untuk kita renungkan hari ini adalah ditolak namun diselamatkan. Kitab Amos mencatat 5 penglihatan yang diterima oleh Nabi Amos, yang mana semua penglihatan itu menyoroti murka dan penghakiman Allah atas Israel karena dosa-dosa mereka. Penindasan terhadap orang miskin, pemimpin yang menerima suap dan melakukan korupsi, ibadah yang palsu, ketidaktaatan kepada Tuhan, penolakan terhadap nabi-nabi yang menyampaikan pesan Tuhan, dan lain-lain. Salah satu dari penglihatan yang diterima oleh Nabi Amos disebutkan dalam bacaan kita hari ini, yakni penglihatan Tuhan berdiri di dekat mezbah. Penglihatan ini hendak menyatakan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi orang Israel yang berdosa, bahkan di dalam bait Allah sekalipun. Kemanapun mereka lari atau bersembunyi dari murka dan penghakiman Allah, Allah tetap akan menemukan mereka. Sejenak saya mengajak kita membayangkan bagaimana bisa bangsa pilihan yang dikasih ternyata dimurkai. Kan tetapi itulah yang akan terjadi dengan orang-orang yang hidup dalam dosa jika mereka tidak bertobat dan tidak kembali kepada Tuhan. Bahkan status sebagai bangsa pilihan pun tidak dapat membuat mereka lepas dari murka dan penghukuman Allah. Karena Allah bisa saja menolak mereka berdasarkan perbuatan mereka. Sahabat BSJD yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sekalipun nampak betapa Allah murka terhadap tindakan dosa umatnya, namun kasih dan pengampunannya tetaplah lebih besar dibandingkan dengan murkanya. Terbukti bahwa di tengah nubuat penghakimannya, Allah menjanjikan keselamatan berupa pemulihan atas hidup umatnya yang mau bertobat dan mencari Dia. Sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15. Pemulihan Allah atas hidup umatnya dan keselamatan yang Allah janjikan sungguh luar biasa. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Mereka akan ditanam di tanah mereka dan tidak akan dicabut lagi dari tanah yang Allah berikan kepada mereka. Sahabat BSJD yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa
Jika kita terlena hidup dalam dosa, maka Allah pun dapat menolak kita, menghakimi kita berdasarkan perbuatan kita yang jahat. Namun, jika kita memilih hidup dalam kehendak dan rancangan Tuhan, sekalipun tidak mudah jalan yang kita tempuh, maka kita percaya Tuhan akan memulihkan hidup kita dan mengaruniakan keselamatan. Atau mungkin saat ini kita memang hidup dalam dosa dan kejahatan. Namun jika kita menyadari dosa lalu bertobat, kita percaya dengan kasih dan pengampunannya, ada pemulihan yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Selama kita hidup, masih ada waktu untuk bertobat, hidup benar dan menjadi berkat. Namun siapa yang tahu kita hidup sampai kapan? Bertobatlah. Amin.